Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi di podcast RSUD Kota Bogor, tempat kita ngobrol seru, santai, tapi bermakna tentang berbagai topik kesehatan. Nah, dengan saya saat ini, Septiani Wulandari Putri sebagai moderator, dan teman saya, Nuridah Leli, perawat di ruangan NICU sebagai narasumber. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang ASI ya nurse ya, karena bertepatan dengan Pekan ASI dengan tema ASI eksklusif, tantangan dan solusi untuk ibu menyusui. Nah, sekarang kita akan kupas langsung nih ya nurse ya, tentang ASI, mulai dari apa itu ASI sampai bagaimana ibu memberikan ASI kepada bayinya. Nah, gimana nih Nes? Untuk pengertian ASI-nya dulu nih, takutnya bunda-bunda ada yang belum tahu apa itu ASI, Nes. Baik ya, terima kasih Nurse Putri. Selamat siang bunda-bunda semuanya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ASI itu sendiri ya. ASI itu singkatan dari air susu ibu. ASI itu adalah cairan yang keluar dari kelenjar susu pada payudara wanita setelah melahirkan. Itu ASI ya. Jadi ASI ini yang diproduksi oleh ibu ya. Ada istilah nih Nurse, ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif Nurse? ASI eksklusif adalah memberikan hanya ASI saja, mulai dari bayi lahir sampai dengan bayi berusia 6 bulan, tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan lain kepada bayi tersebut. Jadi hanya ASI ya, hanya boleh dikasih makanan yang lain ya sampai bayinya usia 6 bulan. Ya. Untuk ASI sendiri nih, kandungan ASI itu ada apa aja ya Nurse? Jadi gini ya Bunda, kandungan ASI itu sangat banyak sekali ya. Salah satunya ada air, ada laktosa, ada lemak, ada protein, ada vitamin dan mineral, karbohidrat, dan di dalam ASI itu ada sel kekebalan tubuh yang tidak didapatkan pada susu formula ya. Jadi lengkap sekali ya kandungan ASI ini, makanya kenapa bayi cukup diberikan ASI, karena di dalam ASI sendiri juga kandungannya udah sangat banyak ya, memenuhi kebutuhan si bayi ya. Nah, untuk ASI sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih Nus? ASI itu? Jenis-jenis ASI itu ada banyak ya Bunda ya. Yang pertama ada ASI kolostrum. ASI kolostrum itu adalah ASI yang keluar mulai dari ibu setelah melahirkan sampai dengan usia 4 hari. Ya, 4 hari setelah melahirkan. ASI kolostrum ini berwarna kuning kekentalan, berguna sebagai zat antibodi yang sangat penting dibutuhkan oleh bayi. Selain itu juga ASI kolostrum sebagai pencahar ya, pembersih usus bayi. Ya, itu yang pertama ASI kolostrum ya Bunda. Yang kedua adalah ASI transisi ya. ASI transisi ini keluar sudah ASI kolostrum ya. Biasanya keluar pada hari ke-4 dan sampai hari ke-14 ya. ASI transisi ini warnanya lebih putih dan sedikit lebih cair ya. Dan yang ketiga adalah ASI matur. ASI matur ini biasanya keluar pada hari ke-14 setelah melahirkan atau 2 minggu setelah melahirkan ya. ASI matur ini adalah ASI yang diproduksi terus sampai dengan bayi disapi ya. Jadi namanya tuh ASI matur terus seterusnya ya. Ini sangat berguna karena sangat penting sekali, di situ terdapat zat-zat antibodi yang sangat penting dibutuhkan oleh bayi untuk proses tumbuh dan kembangnya bayi. Jadi untuk bunda-bunda nih yang baru melahirkan, kok hari pertama ASI saya sedikit keluarnya ya Nes, terus warnanya kuning, jadi nggak usah cemas atau panik, itu wajar ya Nes ya, karena yang namanya ASI pertama keluar disebutnya ASI kolostrum, dan itu tidak boleh dibuang ya Nes ya, harus diberikan kepada bayinya. Nah, untuk ASI sendiri nih kan harus diberikan kepada bayi ya Nes. Nah, apa sih manfaat ASI ini terhadap bayi kita Nes? Manfaat ASI itu sangat banyak sekali ya Bunda ya. Yang pertama, sebagai sistem kekebalan tubuh bayi agar bayi tumbuh menjadi lebih kuat. Yang kedua, sebagai zat antibodi yang sangat penting dibutuhkan oleh bayi. Yang ketiga, mendukung proses pertumbuhannya si bayi dan mencerdaskan kecerdasan otak bayi. Nah, yang selanjutnya mengurangi berbagai macam jenis penyakit, mengurangi resiko infeksi dan alergi. Oh, jadi banyak sekali ya manfaat ASI ini ya terhadap tubuh bayi kita ya. Nah, itu kan manfaat untuk si bayinya nih, Nes. Kalau untuk ibunya sendiri, Nes, dengan ibu menyusui kepada bayi, manfaat untuk si ibunya nih, Nes? Manfaat
ibu yang menyusui itu juga sangat banyak ya Bunda ya. Ini salah satunya yang Bunda-Bunda idamkan, yaitu mengurangi berat badan Bunda. Jadi kurus ya Bunda ya. Jadi langsing ya. Ya. Terus yang kedua, mencegah perdarahan, mencegah terjadinya resiko kanker payudara. Dan yang pastinya lebih hemat, gratis Bunda. Bisa beli ya. Beli ya. Jadi buat bunda-bunda yang habis melahirkan kan biasanya badannya naik ya, jadi lebih gendut gimana. Nah, untuk mengurangi berat badan menjadi langsing dengan cara menyusui ya Bun ya. Itu bisa mengurangi berat badan. Oke. Nih misalkan ya Nurse, kan suka ada nih saya mau menyusui tapi kok ASI saya keluarnya sedikit gitu. Itu gimana nih caranya agar ASInya itu keluarnya banyak dan lancar gitu Nurse? Kita bisa melakukan pijat ASI ya Bunda ya. Kita bisa melakukan pijat ASI ya Nurse ya. Pijat ASI. Pijat ASI itu ada dua ya. Pijat laktasi itu ada dua. Yang pertama pijat oksitosin ya. Pijat oksitosin ini kita lakukan di belakang leher sampai ke bahu dan punggung ya. Kita pijat secara lembut, secara perlahan ya. Pijat oksitosin ini berguna untuk meningkatkan produksi ASI ya. Terus yang kedua, kita bisa melakukan pijat payudara ya Bunda ya. Pijat payudara, kita bisa memijat payudara dari arah atas sampai ke bawah payudara secara perlahan. Ini berguna untuk meningkatkan aliran ASI, untuk melancarkan aliran ASI ya. Nah, untuk pijat laktasi ini jadi ada pijat oksitosin dan pijat payudara. Untuk pijat payudara mungkin kita bisa ya Bunda melakukan sendiri. Nah, kalau untuk pijat oksitosin berarti perlu bantuan ya. Bisa suami mungkin ya dan ibu gitu untuk melakukan pijat oksitosin. Jadi biar produksinya semakin banyak. Misalkan nih masalahnya ASInya keluar banyak, terus keluarnya juga banyak nih rembes ya, berarti kan lancar. Tapi ada kondisi-kondisi bayinya yang tidak bisa menyusui langsung. Misalkan bayinya bingung puting, atau mungkin bayinya Bunda ini sakit dirawat di rumah sakit sehingga Bunda tidak bisa langsung menyusui bayinya. Apa yang harus kita lakukan nih Nurse agar tetap bisa memberikan ASI kepada bayi kita Nurse? Jadi gini ya Bunda ya, walaupun bayi kita sakit atau dirawat, kita juga tetap bisa untuk memberikan ASI kepada bayi kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memompa ASI kita ya. Yang pertama, kalau kita ingin memompa ASI kita, utamakan kita kebersihan tangan dulu ya Bunda ya. Kita cuci tangan dulu ya Nurse ya. Cuci tangan, sesudah itu kita bisa melakukan memijat ASI secara manual ya. Secara manual kita bisa memijat dari arah atas sampai ke bawah payudara, sampai ke puting payudara. Setelah itu kita pijat secara bersamaan sampai si ASInya keluar ya. Tapi kan sekarang sudah canggih nih, sudah banyak alat-alat pompa elektrik ya, pompa ASI yang elektrik itu bisa kita lakukan pakai itu ya, biar lebih efektif dan efisien ya. Jadi bisa lebih cepat ya ASI bisa keluar lebih juga. cepat. Kalau pompa sendiri pakai tangan mungkin bisa pegel ya, capek gitu. Kalau pakai alat pompa tinggal ditempel, nanti ASInya keluar ya Nurse ya. Nah, kalau misalkan ASInya udah dipompa nih Nurse, tapi Bunda-bunda nggak tahu gimana ya cara menyimpan ASI ini agar ASI ini tuh tetap kandungannya itu tetap bagus saat diberikan nanti kepada bayinya. Itu gimana tuh caranya Nurse? Jadi gini ya Bunda ya, cara menyimpan ASI itu bisa beberapa jam atau beberapa bulan, tergantung dari suhu tempat penyimpanannya ya. Jika ASI kita simpan di suhu ruangan itu tahan sampai 4-6 jam ya Bunda. Dan kalau ASI kita simpan di color bag atau es batu yang tertutup atau kotak pendingin itu tahan sampai 24 jam. Jika ASI kita simpan di lemari es itu tahan 3-5 hari. Kalau ASI kita simpan di freezer itu tahan sampai 6 bulan. Gitu ya. Sama juga ya. Jadi si pompa dikasih tanggal pompanya ya Nurse ya, dikasih tanggal. Lalu mungkin ASI ini dimasukkan ke freezer mungkin biar lama ya, nggak cepet basi gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah disimpan nih sama Bunda di freezer, terus mau diberikan kepada bayinya, nah itu gimana nih cara menghangatkan si ASInya Nurse? Jadi gini ya Bunda ya, ASI yang sudah disimpan di freezer
jika kita ingin memberikan kepada bayi kita, itu kita jangan dididihkan atau jangan dipanaskan, karena akan mengurangi kualitas dari ASI itu sendiri, akan merusak kandungan si ASINya. Merusak kandungan ASI itu sendiri. Jadi caranya kita ambil wadah yang berisi air hangat ya, kurang lebih 36 derajat Celcius. Lalu si botol ASI itu kita taruh di wadah tersebut ya, kurang lebih 1-2 menit ya. Setelah itu kita lihat kembali apakah sudah mencair. Kalau misalkan sudah mencair, kita bisa tes dulu di tangan kita sebelum diberikan ke bayi kita. Takutnya masih panas ya, bayinya kepanasan. Kalau memang udah sesuai di suhu tangan kita, sudah pas, baru kita berikan ke bayi kita gitu. Terus sekarang sih udah canggih ya, Nes, ada alat steril ASI. Jadi ASI dari kulkas bisa dimasukkan ke alat sterilan ASI, nanti dia akan mencair gitu ya. Tapi tetap harus dites dulu ya, Nes, takutnya diberikan kepada bayi kita dalam kondisi panas juga kan kasihan bayinya kepanasan. Satu lagi Nurse Putri. Apa tuh? Kita kalau pengen ngasih ASI ke bayi kita harus lebih mengutamakan yang lebih dulu ya. Lebih dulu dipompa. Lebih dulu yang dipompa, maka dari itu kita harus beri tanggal, benar kan ya. Jadi dicek yang lebih lama di kulkas, jadi kita dahulukan dulu ya, Nes ya. Nah itu kan udah nih ASINya udah keluar semuanya nih. Terus ada lagi nggak, Nes, faktor apa yang bisa membuat si ASI ibu itu jadi banyak gitu, Nes? Selain tadi dari pompanya, udah dipompa oksitosin, udah dipompa payudara, dipompa ASINya, tapi kok masih sedikit gitu ASI yang keluar gitu. Itu kira-kira penyebabnya biasanya apa ya, Nes? Jadi gini ya Bunda ya, faktor penyebab ASI itu juga bisa berpengaruh dari makanan ya. Karena ibu menyusui itu harus memakan makanan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna pastinya lah ya. Selain itu juga kita juga harus melihat pola istirahatnya ibu. Jadi sang ibu yang sedang menyusui harus istirahat yang cukup ya. Walaupun memang capek sih ya kita ngurus bayi ya, tapi kita harus istirahat yang cukup juga ya. Faktor pola istirahat, terus stres juga bisa mempengaruhi, stres, kecemasan ya Bunda ya. Dan faktor isapan bayi atau frekuensi bayi, semakin sering si bayi menyusu akan semakin banyak produksi ASI yang keluar semakin lancar. Selain itu juga harus ada dukungan dari suami ya. Dari suami itu yang utama ya, suami dan keluarga, teman dekat gitu. Karena emosi ibu juga berpengaruh ya terhadap produksi ASI ya. Jadi untuk para ayah mungkin agar bisa mendukung bunda-bundanya menyusui, jadi jangan dibikin stres ya. Terus ya harus dibikin happy agar produksi ASI juga semakin banyak. Wah, seru sekali ya, Nes ya, pembincangan kita, diskusi kita kali ini. Mungkin kita lihat nih sekarang di kolom chat ya, Nes, apakah ada pertanyaan? Ada nih, Nes, nih, Siang izin bertanya, bagaimana tanda bayi cukup mendapatkan ASI? Oke, mungkin karena menyusui langsung ya. Jadi kan kita sebagai ibu nggak tahu nih ASI yang diminum oleh bayi kita berapa cc, terus bayinya udah cukup apa belum gitu. Gimana nih cara Nes mengetahuinya? Jadi gini ya Bunda ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda ya. Bagaimana ciri tanda bayi cukup mendapatkan ASI ya? Jadi kita bisa lihat dari bayinya dulu ya, bayinya tenang atau tidak, rewel atau tidak. Kalau bayinya tenang, artinya si bayi cukup ya, sudah kenyang ya. Tapi kalau bayinya masih rewel, nangis, itu artinya si bayi kurang ya, kurang dari mendapatkan ASI, artinya masih lapar ya, lapar. Terus yang kedua kita bisa lihat dari perkembangan berat badannya si bayi ya. Sekarang kan suka ada posyandu ya, posyandu. Kita bisa lihat dari kenaikan berat badannya si bayi ini signifikan atau tidak gitu. Kalau naik berat badannya artinya kan cukup gizinya, terpenuhi terpenuhi gizinya gitu ya. Selain itu kita juga bisa lihat dari BAB dan BAK-nya. Kita lihat dari buang air besar dan air kecilnya, lancar atau tidak. Kalau misalkan lancar artinya cukup terpenuhi kebutuhan ASI-nya. Jadi kita lihat ya, kalau bayinya udah dikasih ASI masih rewel gitu, berarti belum terpenuhi. Nah, sebaiknya itu bagusnya memberikan ASI menyusui kepada bayi itu berapa lama sih, Nes, waktunya gitu? Kita harus memberikan ASI kepada bayi itu 2-3 jam. Jadi kalau misalkan bayi kita tertidur, kita harus bangunkan ya. Jadi tiap 3 jam kita kasih ya, bangunin ya, agar kebutuhannya terpenuhi. Terus ada pertanyaan lagi?
Ada lagi nih Nas nih di kolom chat ya. Selamat siang, izin bertanya, apakah makanan pedas berpengaruh kepada ibu yang menyusui bayi? Wah, ini pertanyaannya bagus ya Nas ya, karena kita ibu-ibu pasti kan suka makan makanan yang pedas ya Nas. Dan ibunya suka makan pedas, terus nanti bayinya jadi kepedesan gitu pastinya ya, mungkin gitu ya Bunda ya. Silahkan jawab. Seorang ibu menyusui, memakan makanan pedas itu memang berpengaruh kepada ASI-nya karena masuk sedikit ke dalam ASI-nya. Jadi, alangkah baiknya seorang ibu menyusui mengurangi makanan-makanan pedas karena akan berpengaruh kepada bayinya dan produksi ASI-nya ya. Tetapi jika kita nih sesekali pengen makan mie ayam atau makan bakso ya, bolehlah sesekali ya. Kita tapi sambil memperhatikan respon si bayi, apakah ada rasa ketidaknyamanan pada bayi kita seperti diare, mencret, kembung dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada, alangkah baiknya kita mengurangi makanan pedas tersebut ya demi kebaikan anak kita. Gitu ya Bunda ya. Jadi bukan ibu makan pedas jadi asinya juga ikut pedas, enggak ya Nas ya, tapi lebih ke ini si bayinya responnya ya, terjadi enggak bayinya, jadi sakit perutnya segala macam. Tapi kalau untuk bayi ya, untuk ibu-ibu karena pasti kan ingin yang terbaik buat bayinya ya, untuk mungkin sementara mah dikurangin dulu makan pedas-pedasnya ya, karena kan nanti kasihan berpengaruh kepada bayinya. Terus ada lagi nih pertanyaan nih Nes, kira-kira makanan yang mempengaruhi produksi ASI itu apa aja katanya Nes, selain kacang-kacangan? Soalnya saya alergi kacang katanya. Ya, jadi gimana Nes? Untuk kacang-kacangan, kan kacang-kacangan bagus nih untuk ibu yang menyusui, tapi Bunda alergi terhadap kacang. Ada nggak makanan lain selain kacang untuk produksi ASINya itu jadi banyak dan bagus Nes? Oh banyak, gini Bunda ya. Selain kacang-kacangan juga ada juga yang meningkatkan produksi ASI. Kita harus makan makanan yang tinggi protein, seperti daging, ikan, ayam, telur ya. Sayur-sayuran hijau, buah-buahan, susu itu juga boleh ya. Oke, jadi banyak ya, nggak cuma kacang-kacangan aja, ada makanan-makanan yang lain juga yang bisa memproduksi ASI kita. Yang penting mah sehat, 4 sehat 5 sempurna ya Bunda. Terus ada pertanyaan lagi nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang, izin bertanya, makanan apa saja yang baik untuk ibu menyusui? Wah, ini tadi udah dijawab ya Nes, coba udah dijawab, diulangi lagi Nes. Makanan yang baik untuk ibu menyusui apa aja Nes? Makanan yang baik untuk ibu menyusui yang tadi kita bahas ya, terus ya, seperti makanan yang tinggi protein ya Bunda ya, seperti daging, ikan, telur, ayam. Ya, intinya makanan yang sehat ya Bunda, bukan makan makanan yang mengandung kayak ini apa sih, kaleng itu biasanya ada apa namanya, itu kan enggak terus ya. Terus ada lagi nih, mau tanya Bu, kalau lagi menyusui ada pantangan makanan tidak? Ibu menyusui nih ada pantangan kan ya, namanya di masyarakat ya, ibu baru melahirkan nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging, kan suka ada yang mitos-mitos seperti itu. Nah gimana nih Nes, mitos-mitos di masyarakat? Sebenarnya tidak ada pantangan ya Nurse ya untuk ibu yang menyusui. Ibu menyusui boleh makan apapun, yang penting itu sehat ya, sehat dan bergizi ya. Jangan makanan ya kalengan ya, siap saji ya, bahan mentah itu tidak boleh, yang tinggi merkuri itu tidak boleh ya. Jadi justru kalau dipantang nih, ibu harus makan misalkan telur, nggak boleh makan susu, minum susu, itu justru si ibunya kasihan ya Nus ya, justru itu kan yang bagus gitu buat si ibu dan sinya itu ya, jadi tidak ada pantangan sih, yang penting mah makanan-makanan yang sehat ya Nus ya. Terus ada pertanyaan lagi nggak ya di kolom chatnya? Ya, ibu pertanyaan ada lagi nggak ada kayaknya nih, kita lihat ya. Oh ini ada satu nih pertanyaan ya, katanya nih, kalau ibu menyusui yang minum es terus bayinya pilek atau flu, apakah itu penyebabnya karena ibunya minum es Nurse? Jadi gini ya Bunda ya, seorang ibu menyusui jika ibu minum es itu tidak menyebabkan bayinya pilek ya Nurse ya. Bayi pilek itu disebabkan karena infeksi atau bakteri.
bukan karena dari suhu minuman yang dikonsumsi oleh ibu ya. Jadi tidak mempengaruhi ya Bunda ya. Jadi antara ibu minum es dengan bayi pilek itu tidak ada hubungannya ya Nes ya. Pilek itu dari Peri terus ya, mungkin si bayinya terpapar gitu ya, atau ya cuci tangan ke bayinya, jadi kan bayinya terkena flu sakit. Jadi bukan karena dari ibu yang minum es gitu, jadi bayinya flu. Wah, seru banget ya Nes ya untuk diskusi kita kali ini nih, ternyata bunda-bunda ya. Tapi kita lihat nih udah nggak ada pertanyaan ya Nes ya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin kita simpulkan aja ya Nes ya untuk diskusi kita kali ini. Jadi kesimpulannya itu hak semua bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif ya, maka perlu ada support system dari keluarga, suami, semuanya untuk ibu agar bisa menyusui bayinya. Jadi tidak ada alasan lagi nih untuk ibu tidak memberikan ASI kepada bayinya. Nah, untuk bunda-bunda yang mau berkonsultasi mungkin lebih dalam lagi, boleh datang ke pojok edukasi di Poliklinik Lantai 2 RSUD Kota Bogor. Nanti ketemu ya dengan teman-teman untuk konsultasi. Untuk sahabat sehat semua, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube RSUD Kota Bogor, karena di YouTube itu banyak ya Nes update-update podcast tentang kesehatan yang belum dibahas, mungkin di situ ada. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, untuk acara podcast kali ini mungkin kita cukupkan ya Nes ya. Semoga bermanfaat. Oh ya, ada satu lagi ya Nes ya, moto dari instalasi maternal neonatal ya Nes. Saya selain ibu juga, kita juga harus melindungi bayi kita. Nah, demikian dari kami berdua, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.